Pernah main Pepsi Man sampai hafal setiap gerakannya? Atau pernah bolos sekolah demi bermain PS2 di rental? Yap, kalian tidak sendiri. Konsol game bukan cuma sekedar teknologi, tapi juga sejarah, budaya, dan tentunya nostalgia. Dari Pong sampai PS5, dari Game Boy sampai Steam Deck, kita akan bahas semua generasi konsol game yang pernah ada. Mari kita mulai. Generasi ke-1, awal segalanya. Tahun 1972, Magnavox Odyssey menjadi konsol rumahan pertama di dunia. Grafisnya hanya garis kotak dan titik, tidak ada suara, dan tentunya tidak berwarna. Gamenya dimainkan dengan stiker plastik yang ditempel ke layar TV agar terlihat seperti lapangan tenis. Tapi jangan salah, ini adalah langkah awal. Konsol seperti Coleco Telstar dan Hompong mulai mempopulerkan video game di ruang tamu. Fun fact, Magnavox Odyssey dirancang oleh Ralph Baer, dijuluki sebagai bapak video game. Generasi kedua, lahirnya cartridge. Atari 2600 muncul pada generasi ini dengan memperkenalkan konsep cartridge yang membuat game dapat diganti-ganti. Game populer seperti Space Invader dan Pitfall menjadi standar baru. Tapi karena terlalu banyak konsol dan game bajakan yang kualitasnya buruk, pasar sempat kolaps di tahun 1983. Peristiwa ini disebut sebagai video game crash. Distribusi game yang tidak terkurasi di toko-toko besar juga memperparah situasi. Di kelas handheld, tahun 1980, Nintendo merilis Game & Watch, cikal bakal dari konsol portable. Fun fact, game itu untuk Atari disebut-sebut sebagai game terburuk sepanjang masa. Jutaan unit cartridge yang tidak terjual dikubur massal di padang pasir New Mexico. Generasi ketiga, kebangkitan pasar video game. Era ini, Nintendo masuk dan menyelamatkan industri video game dengan membawa Nintendo Entertainment System atau NES, atau juga dikenal sebagai Famicom di Jepang. Nintendo memperkenalkan game dengan cerita, tantangan, dan karakter ikonik. Karakter seperti Mario, Zelda, dan Metroid lahir pada era ini. Selain itu, pada era ini juga mulai diperkenalkan teknologi baru seperti controller D-pad, lisensi developer yang diperketat, dan sistem regional lock. Konsol lain seperti Sega Master System juga ikut meramaikan pasar video game, walaupun kalah populer dengan NES. Di Indonesia, rental game rumahan mulai bermunculan. Game seperti Mario Bros, Tank 1990, dan Duck Hunt yang menggunakan pisau plastik menjadi andalan. Di kelas handheld, tahun 1989, Nintendo merilis Game Boy dengan game seperti Tetris. Kombinasi layar monokrom dan baterai tahan lama membuatnya sukses besar. Fun fact, Nintendo bukan hanya menyelamatkan pasar video game, mereka juga menetapkan standar baru untuk kualitas dan desain video game. Generasi keempat, era 16-bit dan perang konsol. Era 16-bit merupakan era paling epik dalam perjalanan konsol video game, karena pada era ini terjadi perang konsol atau console wars antara Nintendo dan Sega. Super Nintendo atau SNES dan Sega Genesis bersaing ketat dengan membawa cerita game yang lebih kompleks, musik orkestra, dan kontrol game yang lebih presisi. SNES mengusung game RPG hebat seperti Chrono Trigger, Final Fantasy VI, dan Earthbound. SNES juga memiliki mode 7 yang memungkinkan efek perspektif 3D seperti pada game F-Zero dan Super Mario Kart. Sega membawa game Sonic the Hedgehog dan citra edgy untuk remaja. Di Indonesia, rental SNES mulai ramai, tapi Sega juga banyak dipakai, tergantung daerah dan stok toko elektronik terdekat. Pada kelas handheld, Sega juga mengeluarkan konsol portable, yaitu Game Gear, dengan layar berwarna namun baterainya boros, sehingga Game Boy tetap unggul berkat kesederhanaannya. Fun fact, persaingan konsol pada era ini membentuk basis fanboy pertama dalam sejarah gaming. Generasi kelima, masuknya dunia 3D. Sony PlayStation masuk pada era ini dan langsung mendominasi pasar berkat penggunaan CD-ROM sebagai media penyimpanan game yang lebih besar. PlayStation mampu menghadirkan game dengan cutscene, voice acting, dan durasi yang lebih panjang. Pada era ini, game mulai dianggap sebagai medium penceritaan yang setara dengan film dan buku. Sony juga aktif menggandeng studio pihak ketiga seperti Square dan Konami, memperluas katalog game mereka. Di sisi lain, Nintendo masih bertahan lewat Nintendo 64, tapi karena masih menggunakan cartridge, kapasitasnya kalah dari CD. Di Indonesia, ini adalah era emas rental PS1. Game bajakan dijual bebas mulai harga 10 ribuan. Pada kelas handheld, Game Boy Color yang merupakan versi upgrade dari Game Boy unggul di pasar konsol portable, mengalahkan Neo Geo Pocket dari SNK dan WonderSwan dari Bandai. Fun fact, PlayStation awalnya adalah proyek kolaborasi antara Sony dengan Nintendo yang gagal, namun akhirnya Sony memproduksi konsolnya sendiri. Generasi ke-6, konsol multimedia dan online. PlayStation 2 menjadi konsol terlaris sepanjang masa, dengan total penjualan 155 juta unit. PS2 dapat digunakan untuk bermain game dan memutar DVD, combo yang pas di zamannya untuk pengguna rumah tangga. Microsoft hadir dengan membawa Xbox, memperkenalkan harddisk internal dan Xbox Live. Nintendo juga menghadirkan GameCube yang memiliki desain unik tapi kalah pamor. Dreamcast dari Sega merupakan konsol pertama dengan modem internal.
menjadikannya pelopor online gaming walaupun kalah bersaing, sekaligus menjadi konsol terakhir yang diproduksi Sega. Di kelas handheld, Nintendo menghasilkan Game Boy Advance yang membawa peningkatan grafis besar. Di sisi lain, Nokia menjadi pendatang baru dengan menghadirkan N-Gage yang mencoba menjadi konsol hybrid, walaupun gagal total. Fun fact, di Indonesia, PS2 menjadi raja konsol. Rental menjamur, kaset bajakan berganti-ganti tiap minggu. Bahkan, game GTA San Andreas menjadi semacam budaya tersendiri. Generasi ketujuh, era digital dan motion control. Xbox 360 dan PlayStation 3 membawa kita ke era HD. Online gaming menjadi fitur utama. Mereka bersaing dalam hal eksklusif dan fitur multimedia. Nintendo Wii tampil beda dengan mengusung motion control dan sukses besar di pasar. Wii menjadi konsol terakhir pada generasi ini, dengan menyasar pasar keluarga dan non-gamer. Xbox sebenarnya juga ikut memperkenalkan motion control lewat Kinect, meski lebih lambat dari Wii. Pada pasar handheld, Nintendo mendominasi pasar dengan Nintendo DS-nya, mengusung dua layar dan stylus. Sony dengan PSP-nya juga tampil keren, namun kesulitan menghadapi dominasi dari Nintendo. Fun fact, banyak gamer di Indonesia membeli PS3 versi jailbreak agar bisa memainkan game lewat hard disk. Generasi ke-8, ekosistem digital dan hybrid. PlayStation 4 dan Xbox One fokus pada game digital dan layanan online. Mereka bersaing ketat dengan game eksklusif, layanan berlangganan, dan grafis mendekati realisme. Nintendo tampil beda. Ia meluncurkan Nintendo Switch yang mengusung konsol hybrid dan dapat dimainkan di TV maupun secara handheld. Pada era ini, konsep tentang konsol game berubah menjadi platform layanan, bukan hanya sekedar perangkat. Xbox awalnya sempat dikritik karena memaksa koneksi internet permanen dan pembatasan game bekas, namun kemudian dibatalkan. Di pasar handheld, Nintendo sukses dengan 3DS-nya yang mengusung konsep 3D tanpa kacamata. PS Vita juga hadir untuk menyaingi dengan kelebihan kuat secara hardware, namun kurang dukungan software. Fun fact, Switch menjadi konsol game dengan pertumbuhan penjualan tercepat dalam sejarah Nintendo. Generasi ke-9, konsol masa kini. PlayStation 5 dan Xbox Series X dan S membawa kecepatan SSD, grafik 4K, ray tracing, dan frame rate tinggi. PS5 fokus ke pengalaman sinematik, sedangkan Xbox fokus ke ekosistem dengan Game Pass. PS5 juga merilis versi digital edition bersama dengan versi disc, menandai pergeseran ke distribusi digital. Pada kelas handheld, Nintendo Switch masih berjaya. Di Indonesia, selama pandemi COVID-19, Switch mengalami lonjakan permintaan unit yang signifikan, bahkan mengalami kenaikan harga sampai 40%. Steam Deck datang sebagai pendatang baru yang membuka jalan untuk PC gaming dalam format handheld. Fun fact, karena kelangkaan chips, PS5 sempat menjadi barang langka di Indonesia dan dijual sampai 2 kali lipat dari harga aslinya. Konsol retro handheld modern. Di luar pemain konsol besar, muncul konsol handheld retro modern seperti Anbernic, Retroid, dan Pogi D yang bisa menjalankan ribuan game retro. Beberapa model juga mendukung emulasi hingga PS2, GameCube, dan Wii, tergantung chipset yang digunakan. Konsep semua game dalam satu genggaman ini merupakan surga bagi gamer yang ingin bernostalgia. Konsol ini biasanya berbasis Android atau Linux dengan mengusung layar IPS yang tajam, namun tetap mempertahankan desain retro. Fun fact, beberapa model seperti Retroid Pocket 4 bahkan bisa menjalankan Game Pass dan streaming dari PC atau cloud. Dari zaman kaset segede gaban sampai game digital, dari rental PS sampai Steam Deck, sejarah konsol terus berkembang. Teknologi boleh berubah, tapi rasa seru dan nostalgia selalu sama. Kalian dulu tim mana? Nintendo? PlayStation? Atau Sega? Atau mungkin tim emulator? Tulis di kolom komentar. Like jika kalian belajar baru hari ini, share jika konten ini bermanfaat, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa pada video selanjutnya.